Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Ini yang benar-benar kadang-kadang ini berat Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'atnya hingga kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk senantiasa mampu meneladani akhlak perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pengurus pemuda remaja Masjid Agung Kota Sukabumi yang telah menugaskan Ustadz untuk mengisi materi yang berkaitan dengan etika atau adab. Nanti kita akan fokus di pembahasan ta'lim muta'alim ya. Sebelumnya Ustadz memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka ta'aruf ya. Setelah ta'aruf jadi kenal ya. Kalau proses nikah itu ta'aruf, khitbah nikah. Nah, kalau itu mah kalau ke jenjang nikah ya. Kalau ke jenjang nikah, tapi kalau misalkan kita untuk memperkenal mengenai seseorang cukup ta'aruf ya. Cukup ta'aruf itu artinya mengenal. Nama Ustaz Arifin Maulana ya. Kalau sering disebut Ustaz ini Ustaz Boy Sukabumi. Jadi kalian kalau misalkan pernah mungkin lihat di Facebook, di Instagram atau misalkan di YouTube, cari aja ya Ustaz Boy Sukabumi. Di mana Boy teh? Jadi baheula teh kan keur rame film anak jalanan Stephen William tuh. Ya, ta eta teh dulur jeung Ustaz teh. Dulur. Jadi aki nasi Boy, si Stephen William jeung aki Ustaz teh sarua aki-aki nah gitu. Jadi gitu. Udah ieu mah heureunya. Jadi sarua gitu nah itu jeung ieu teh gitu nya. Ieu teh paramadi tah saha nama teh? Hah? Fahril. Faiz astagfirullahaladzim. Hah? Hazaril. Ini murid Ustaz dulu, Ustaz ngajar di Tegalega ya, di MTS Tegalega bahasa Arab ya, dari bahasa Arab. Terus saya juga ngembangin di bahasa Inggris gitu ya. Ini kayaknya kalau ditanya percakapan bahasa Arab atau bahasa Inggris bisa kayaknya sedikit-sedikit. Ya, tapi sekarang Ustaz udah enggak ngajar ya. Jadi sekarang itu Ustaz jadi cowok panggilan. Jadi ketika cowok panggilan ya. Jadi panggilan ngaji ya, panggilan dakwah, panggilan stand up. Jadi Ustaz itu dakwah tapi lebih ke arah stand up. Tahu stand up? Jadi judulnya teh stand up dakwah gitu ya. Jadi kalau stand up dakwah itu kesannya lebih apa ya? Lebih tidak menggurui gitu. Tahu menggurui?
atau otoriter gitu. Jadi kan kalau seorang pemimpin itu ada yang emang sebagai leader. Leader itu artinya yang mengayomi. Beda dengan seorang pemimpin yang otoriter. Kalau otoriter teh, hei kamu nyapu, hei kamu bersihin, awas loh ya kalau nggak sapu saya hukum. Nah, itu otoriter tipe. Kalau misalkan kalau seorang leader yang bisa mencontohkan, sapu gini nih, Ustaz contohin sapu yang bersih itu kayak gini. Ya itu lebih ke arah seperti itu. Kemudian Ustaz dulu sekolah di Pondok Modern As-Salam, ya. Jadi didikannya kalau di Pondok Modern As-Salam itu kalau ada yang berbicara di depan, satu nggak boleh ngobrol, yang kedua nggak boleh ngantuk, lamun ngantuk, ini penghapus, jadi siap-siap ngelayang. Ahi latanan, ngerti gak? Gitu. Hei kamu Ahi jangan tidur. Ente gue muadab, kamu gak punya sopan santun. Gitu. Bahkan dikedepankan, digaprot, digaprot, cepet. Kalau di sekolah sekarang itu nggak ada. Kalau ada guru yang menggambar muridnya, isukan atau pageto, datang wartawan, polisi, diborgol. Siapanya yang diborgol? Gurunya. Nah, makanya jarang sekarang itu karena adanya hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. Ya, kalau saya dulu kuliah di Universitas Ibnu Khaldun di Jakarta, jadi sehari-hari mengajar dulu dari 2010 tuh di sekolahnya Huyudan di Jamiatul Muta'alimin sampai 2013 di Tegalega sampai 2023 kemarin bulan Desember ya. Masih ada pesannya, sekarang jarang lihat pesannya. Gak ada karena Ustaz satu desain karena fokus yang pertama, barusan juga telat karena lagi wisuda santri Taman Pendidikan Al-Qur'an. Jadi Ustaz pertama ngelola PAUD, ngelola Taman Pendidikan Al-Qur'an, gemar maghrib mengaji, lebih ke arah ya anak-anak santri lah kayak gitu. Jadi ada yang tingkatan SD, ada yang SMP juga, ada yang SMA juga masih pada ngaji. Nah, terus pada kesempatan ini Ustaz diberikan materi. Ini pertemuan keberapa Kang Wildan? Kedua. Sebelumnya materinya apa? Tentang apa? Dicatat gak? Dicatat? Oke. Satu yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu itu harus bawa catatan. Jadi kalau dalam peribahasa seperti ini, kita tuliskan dulu. Ada peribahasa kayak gini. Bahasa Arab jadi tulisannya lumayan bagus kayaknya. Al ilmu kasaidi. Nah, seperti ini. Al ilmu kasaidi wal kitabatu kaiduhu. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya kan? Gak ada. Al ilmu apa al ilmu? Ilmu kasaid seperti apa? Ka itu seperti said buruan ya atau
ya buruan lah. Jadi kalau misalkan kita mau memburu ikan, wadahnya apa? Satu mungkin pancingan, kalau enggak apa tuh yang namanya jaring-jaring itu. Yang itu wadah lah bahasanya seperti itu. Jadi buruanku misalkan kita mau memburu kambing hutan atau misalkan mau memburu kijang, kalau orang-orang dulu kan memburu. Nah, kan harus bawa pengikatnya. Pengikat lamun ayeuna misalkan kita contoh satu sekarang kurban sapi itu kalau mau disembelih diikat gak? Diikat gak? Pakai apa? Pakai tali, pakai tambang. Kalau domba sama ya seperti itu. Kalau misalkan, nah ilmu juga sama, harus apa ya? Diikat, diikat. Nah ikatannya itu apa? Kitabah. Nah kitabah itu apa? Ada yang tahu kitabah apa? Tulisan. Jadi biasanya orang Indonesia satu kalau sekolah apalagi zaman sekarang zaman HP serba digital malas nulisnya. Apalagi kalau misalkan nulis sampai guru termasuk sok silakan tulis halaman ini satu lembar latihannya banyak gitu. Malas banget gitu kan. Jadi iya aja gitu, tapi ketika guru nanyain udah selesai belum tugasnya nyatetnya, ada yang udah, ada yang belum. Kalau yang rajin pasti nulisnya. Nah seperti ini, jadi perlu tulisan. Nah seperti ini tulisan. Jadi kalau misalkan kalian contoh lah misalkan Cung yang anak pesantren, ada yang ngomong suka ngelogat gak? Suka. Nah logat itu kan tulisan. Contoh Ustaz dulu karena sebelum di Asalam Ustaz mondok dulu di pesantren Alim itu Gunung Guru Girang. Jadi belajar kitab kuning, belajar logat selama 3 tahun. Sampai sekarang tulisannya masih ada. Contoh misalkan al-ilmu. Contoh. Ini kan kita ngelogat tulis, atau misalkan kita mau belajar misalkan dari mulai kitab nahu atau misalkan ilmu alat, misalkan jurumiyah dari bismillah. Kalau coba apa? Sok coba yang bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ini kan tulisan dari mulai al-kalamu walabdul walakabu gitu kan ditulis sampai istilahnya ada tulisannya. Terus apa? Kita laporan sorogan bahasanya. Kita bisa karena ada tulisan. Coba kalau gak ada tulisan, hese ngapa gak bener kan? Ini ada tulisan, misalnya kitab apa, kita logat seperti itu. Maka kemanapun kalian, misalkan nanti apa ya kuliah misalkan, yang terpenting adalah jangan menghilangkan kebiasaan kita untuk menulis. Ya, orang-orang besar, mau yang jadi dokter, mau yang jadi insinyur, mau yang jadi penulis besar, hobinya itu menulis. Kalau di bahasa Arab kan seperti ini, mahiwayatuka gitu. What is your hobby? Ada yang menyebutkan my hobby is reading. Ada yang nyebut writing, ada yang nyebut swimming, football, ada yang basketball, ada yang juga music. Misalnya itu kan hobi ya. Ada yang bilang apa hobimu? Rebahan. Ada gak yang hobinya rebahan? Itu kalau rebahan kan nggak jadi apa ya? Nggak jadi suatu karya. Jadi kalau misalkan kalian punya hobi, berarti harus yang apa? Yang bisa membawa kalian menikmati hobi tersebut, yang mana suatu saat hobi tersebut bisa menghasilkan sesuatu, baik berupa uang, prestasi misalkan seperti itu. Contoh, misalkan di sini yang hobi saya hadaril bola, Ustaz sering lihat tuh hadaril sing update bola. Kalau sekedar hobi,
Ya mungkin kalau sekedar hobi kan biasa aja. Tapi kalau orang-orang yang cita-citanya, oh saya fansnya Ronaldo, oh saya fansnya misalkan Benzema, Messi, tapi kan dalam dirinya menjadikan hobi itu suatu hal yang luar biasa yang mampu menghasilkan. Contoh misalkan di sini yang hobinya nulis siapa? Yang nulis. Contoh, Fahril. Contoh ini karena berpuasa nih. Dulu Ustaz bikin buku, pernah di sekolah bikin buku bahasa Arab bahasa Inggris ya? Masih ada gak? Gak ada. Hilang kayaknya. Nah itu kalau kita hobinya nulis, mungkin kalau secara orang-orang yang punya karya-karya tulis tuh dibukukan kemudian jadi bestseller tuh, ya misalkan bikin buku tentang cinta misalkan, ceritanya jangan kayak di FTV, masa cintaku bertemu di tukang bakso gitu ya. Ada kan? Tapi kan ada aja ya ide seperti itu mungkin dijadikan suatu buku atau buku tentang puisi, atau misalkan kita seorang santriat misalkan belajar tentang buku dulu Jen, buku dulu Jen, Fathul Izar misalkan dalam versi terjemahnya, itu kan ada mungkin ya seperti itu. Atau misalkan banyak orang-orang yang belajar menerjemahkan baik translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu kan tergantung kepada kemampuan kita. Ya seperti itu. Jadi kemanapun kita misalkan dalam belajar, mau misalkan di pesantren, mau misalkan nanti kuliah, mudah-mudahan semuanya bisa kuliah di sini. Ya, jangan putus cita-cita. Misalkan yang laki-laki, cari kerja susah loh. Ya, benar nggak? Apa kalau perempuan sih gampang aja, habis sekolah bisa langsung apa? Oh nikah cuma. Emang mau nikah? Nikah. Perempuan kan kalau beda laki-laki dengan perempuan. Ya kalau perempuan mungkin bisa aja kalau setelah lulus kuliah nikah. Tapi tetap yang namanya ilmu itu pasti diperlukan untuk satu berumah tangga, untuk mendidik anak-anak kita. Beda antara orang tua yang terdidik dengan orang tua yang tidak terdidik. Kalau laki-laki, kalau yang namanya pinter itu tidak menjadi jaminan sukses, ya. Tapi yang paling penting tadi jadikan hobi kita ini sebagai skill. Tahu skill gak? Beda loh antara pinter dengan skill. Kalau pinter mau ayo matematika tes 100 wae gitu kan ya, gitunya. Tapi nggak punya skill, ada real matematikana 5 wae, tapi punya skill main drum, musik, gitu kan, skill. Kemudian diundang ke TV, diundang misalkan minimalnya ke acara dangdutan, hajatan misalkan gitu kan. Tapi itu bisa menghasilkan, ya seperti itu. Jadi intinya yang pertama mungkin ini jadi kena tulisan dulu ya. Kang Wildan sampai jam berapa ini? Ini dari sekolah atau pesantren? Sekolah umum. Ini mah bina teknik dari SMK sama SMK, terus apa lagi? SMA, MA ada MTS. Oh ini tingkat SMA aja ya Kang Wildan? Tingkat SMA. Oh iya. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu tentang adab. Ya, jadi adab itu sedikit gambaran contoh. Dulu ini cerita dulu aja ya. Ustadz ketika di Asalam contoh, guru lagi ngejelasin, karena kan ada pelajaran tarbiyah pendidikan ini. Jadi satu gak boleh ada yang tidur, yang kedua gak boleh ada yang ngobrol. Tadi apa hukumannya teh di baledog, di baledog. Nah ada teman Ustadz yang suka bawa kaca, cermin kecil sekitar kan. Karena di Kobong teh kan jarang banget kaca kan kalau di pesantren itu. Ya kalau kaca teh ya di kaca kayak gitu. Kalau nggak kaca kecil, kalau nggak
ngikut ke lemari orang gitu. Gitu ya. Dari laki-laki ini main khusus laki-laki, kalau perempuan beda. Dia di mejanya itu ngambil guru lagi ngomong, dia gini aja gitu. Dipanggil, "Ahi ta'al." Ta'al itu sini. Ngucap bahasanya kan ya. Mana ta'al ya ahi? Kamu lagi apa? Gitu. La ustaz la. Ku bahasa Sunda we tong ngabegeunengan. Ente cenah guru keur ngajar ngaca siga awewe wae gitu. Kemudian karena muridnya itu power badannya besar, tinggi, nah kayak Pak Is, gurunya kan kalau di bawah gitu nggak terlalu tinggi ya. Nah ini akan mencontohkan satu adab. Kemudian karena di sana itu sedikit, kalau ada yang kurang sopan tuh pasti digampar gitu ya. Hukumnya pasti digampar gitu. Mau digampar, ente gue ilmu adab kurang sopan. Mau digampar itu ditangkis. Nah, begitu. Sebenarnya satu nih, Ustadz itu nggak kehitung kalau mau digampar sampai berdarah hidung keluar, kalau yang namanya di pesantren modern itu kayak gitu. Kalau kita digambar guru, jangan ditahan. Malahan kalau sekali tambahin lagi, gitu ya. Itu barokah sebenarnya, ya barokah. Wildan pernah digambar gak sama Pak Haji FD? Oh pernah, ya barokah. Kalau sekarang kan beda. Anak-anak sekarang kalau digambar sama guru, Ustadz pernah sering digamparin juga ya di MTS. Jadi kalau Ustadz kalau menggambar itu, kamu kalau misalkan gak terima silahkan lapor orang tua. Kamu kalau gak terima silahkan lapor orang tua, suruh datang ketemu sama Ustadz. Gitu. Jadi Ustadz galak ya, oke gitunya. Kalau kamu gak terima, jadi gak mungkin ada anak yang gak bersalah digampar, mungkin gak? Kalau digampar pasti punya salah. Gue mungkin budak nulis, kerajin-rajin gelupak ke guru teh gitu. Mungkin gak? Enggak, gak mungkin. Apalagi anaknya soleh, pintar, nurut, misalkan gitu. Tapi inilah zaman sekarang. Bahkan mirisnya sebagai prolog, Ustaz sering lihat di media itu ada guru yang disepelekan sama muridnya. Banyak ke zaman sekarang, banyak dibully bahasanya ya. Jadi bukan teman bully teman, ini murid bully guru. Ada nggak? Ada kan, banyak. Kalau yang seperti itu dijamin orang anak-anak siswa yang seperti itu hidupnya sengsara. Sok aja buktikan. Ya, seburuk apapun, sehebat apapun kita misalkan, atau seburuk apapun guru kita, contoh ini sebagai prolog, jangan sampai kita hilang rasa hormat kita kepada guru. Misalkan gini, Pak Is diajar sama Ustadz misalkan gitu. Ustadz teh sekarang teh Pak Is teh kuliah, contoh udah S1, S2, bahkan S2-nya di Amerika misalnya. Contoh ini maksudnya jadi kenyataannya. Ini mah SEP kalau nggak salah ya. SEP ya jurusannya. Oh, bukannya? Apa tuh? Otomotif. Oh, otomotif. Yang SEP siapa? Oh, Farhan ya. Ceprepan. Oh, Ceprepan ya. Contoh. Kemudian setelah S2 pulang misalkan ke gurunya, hilang rasa hormatnya. Misalkan ke gurunya, ke Ustadz, jadi merasa Pak Arifin saya udah S2 nih, udah S2, pintaran saya, cina gitu, gelarnya juga lebih tinggi. Nah, itu salah satu ilmunya yang gak barokah. Walaupun kitanya udah gelar S2, kita udah jadi presiden, udah jadi pejabat, udah jadi guru, dokter, TNI, polisi misalkan. Semuanya itu dasarnya adalah berkah doa dari guru-guru kalian, baik guru TK, SD, SMP, SMA. Maka jangan pernah putuskan tali silaturahim. Ya, ingat, jadi jangan sampai jabatan kita
Jangan sampai gelar kita menjadikan kita merasa lebih tinggi, merasa lebih pintar daripada guru kita. Justru kalian lebih sukses itu dari guru-guru kalian, tandanya kalian berhasil. Kayak gitu. Ya, paham nggak maksudnya? Seperti itu. Itulah adab. Jadi adab itu bahasa Arab sebenarnya. Jadi ada bahasa adab yu'adibu, tapi menggunakannya pakai alif. Yang beda kalau azab. Beda nih, awas artinya ya. Kayak gini. Ada adab kayak gini. Ya. Nah, ini adab. Ada azab. Makanya azab itu tadi ya azab. Kalau ini kan siksa. Kalau ini apa? Kalau adab ini lebih ke arah mendidik atau kesopanan. Nah, seperti itu. Ya, adab itu lebih ke arah secara pendidikan. Ya, ada akhlak, ada adab. Jadi kalau adab itu hasil didikan sebenarnya. Kalau akhlak, watak seseorang itu bisa dirubah, bisa enggak. Contoh, misalkan Wildan bapaknya tukang mabok. Contoh ini lah ya. Contoh, ada peribahasa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Karena bapaknya tukang mabok, tukang judi, tukang tarot, gitu kan, mabok, anaknya ada yang seperti itu, gak ada, ya itu secara apa ya, keturunan lah, garis keturunan mungkin seperti itu. Itu akhlak dari orang tua tuh ada yang mewarisi. Oh iya mah ngeras dulu cenah-geningannya, egois. Apa dari mamahnya atau dari ibunya? Secara gen lah. Makanya secara gen itu contoh gen mungkin dari fisika juga sama, dari tubuh, dari badan lah. Lamun mamahna cantik, bapakna ganteng, anaknya cantik, kalau enggak ganteng. Jadi lawan bapakna putih, mamahna putih, budakna hitam, kira-kira anak saha? Itu perlu dipertanyakan ya kan? Secara logika emang secara gen juga seperti itu. Begitupun dengan akhlak. Nah, akhlak ya kalau adab ini lebih ke arah secara kesopanan, perilaku yang emang dididik lah. Ya, dididik. Makanya itu seperti halnya adab itu ya mau dipekerti, kemanusiaan sebenarnya. Maka Rasul ketika diutus, ada yang tahu hadisnya Rasul tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak? Coba apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasul itu tidak diutus terkecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kita ambil dulu contoh akhlak orang jahiliyah. Ya, ada. Jadi kalau punya anak perempuan bahkan dikuncit ya, disembelih, malu. Berzinah di mana wae, mabok, sakahayang. Tapi zaman sekarang ada enggak yang mabok? Banyak. Yang berzina banyak, yang berjudi banyak, yang saling membunuh banyak. Ya, zaman jahiliyah dulu, zaman jahiliyah sekarang. Nah, maka akhlak ini, maka di yang sekolahnya mungkin di aliyah atau dulu di agama itu kan ada pelajaran akidah akhlak ya. Akidah akhlak. Coba saya pengen tes, akidah itu artinya apa? Keyakinan. Kalau akhlak perilaku. Ada yang tahu gak kenapa akidah dulu? Nah, ada yang tahu kenapa akidah dulu? Kan sebutnya akidah. Sebenarnya ini akidah dua sininya. Akhlak. Akidah itu apa? Keyakinan. Kalau akhlak, orang yang non muslim juga sama punya akhlak.
yang misalkan agamanya Buddha, Kristen, terus misalkan yang Konghucu, punya gak mereka akhlak? Punya, ya. Karena akhlak itu kan banyak, nanti kita bahas. Jadi yang paling pertama yang akan mempengaruhi perilaku kita ini, yang pertama adalah keyakinan kita. Agama kita ini udah beragama dengan baik atau betul? Belum. Misalkan contoh ya. Misalkan siapa lagi ya? Ini yang perempuan, misalkan Fatimah. Ada yang namanya Fatimah? Ada yang namanya Fatimah? Gak ada. Aisyah, Mary, Koko, gak ada. Soalnya perempuan yang sekarang itu namanya aneh-aneh ya. Marisa, terus. Nah, jadi akidah dulu. Kalau akidah seseorang itu baik, maka akhlak seseorang juga akan baik. Contoh ini. Saya gambarkan contoh, misalkan di sini ada yang namanya Ahmad. Ahmad sama Pandi contoh. Ahmad ini anaknya rajin ngaji, rajin sholat, pintar belajarnya. Sementara Ahmad ini kerjaannya gak pernah sholat, mabok-mabokan, judi. Kira-kira akidahnya yang paling baik siapa? Akidahnya Pandi kan? Kalau ditanya seperti itu, berarti pemahaman akidahnya tentang keyakinannya itu berarti yang lebih baik siapa? Pandi. Gak mungkin misalkan sekarang Ahmad apa yang jelek akidahnya, bagus akhlaknya enggak. Ya seperti itu. Maka kembali lagi ke akidah, ke keyakinannya. Ada yang tahu hadis sebaik-baiknya manusia yang paling baik akhlaknya apa? Hadisnya apa? Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Contoh begini, adab ini banyak. Contoh yang pertama, akhlak adab kita kepada Allah. Contoh yang pertama, adab kita kepada Allah. Sebelum nanti akhlak kita, adab kita ketika kepada guru seperti apa. Contoh dulu, ini kembali ke akidah sebenarnya. Contoh, kita mendengar adzan ya, contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara apa? Azan. Kembali lagi ke kita. Ada gak orang yang ketika adzan, mendengar adzan langsung pergi ke masjid? Ada. Ada gak orang yang ketika mendengar adzan biasa-biasa aja? Ada kan? Bahkan banyak. Ini adab kita, itu salah satunya. Jangankan adab misalkan tentang berpuasa, tentang berzakat, tentang istilahnya dalam beribadah. Satu aja, ketika kita mendengar adzan, pernah gak kita langsung pergi ke masjid? Ini kembali lagi ke kita. Kemudian ada adab ilanas, adab kita kepada sesama manusia, jangan dulu kepada guru. Contoh kepada manusia, bagaimana kita menghormati orang tua, dicantumkan dalam Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Bahkan mengucapkan kata aja udah enggak boleh.
Coba anak sekolah kemarin viral, temennya pakai motor NMAX, yang satunya Aerox, boncengin pacarnya. Dia anak petani miskin, minta-minta sama, pengen kayak teman aku, beliin Aerox, siapa tahu ada yang bisa dibonceng. Anak sekolah banyak yang seperti itu. Terhadap teman juga, ini masalah ada masih banyak. Mungkin beberapa tahun kemudian, dulu pas waktu ngajar, ada yang korban meninggal bunuh diri karena dibully sama temannya, ada ya? Banyak. Dihina, dibully, disepelekan, atau bahkan ada yang miris. Ustaz lihat perempuan gak tahu kenapa, gak tahu merebut pacar, gak tahu apa, geningannya duel, ada ya kayak gitu ya, ditontonin sama temennya, ada ya. Ini sekarang itu sudah jenggot gitu kelihatannya. Ini kurangnya akidah sebenarnya. Kalau akhlak itu nanti akan mengikuti yang akidah seseorang, didikan kepada manusia, bagaimana kita menghormati kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda. Itu seperti itu. Kemudian juga akhlak kita kepada kedua orang tua. Masya Allah. Ya, akhlak kita kepada orang tua ini kalau dicontohkan, contoh. Nanti ada di kitab Ta'lim wa Ta'lim. Kalau kita lewat di depan orang tua, kalau orang anak zaman dulu itu gak berani lewat, atau mungkin ngemungkukin gini, ya gini, atau mungkin salam bahkan terhadap guru. Ya kita gak boleh lewat di depan guru, di depan orang tua. Kalau kita tanya orang tua, dia tanya, dari mana? Dari mana? Memang nanya kepo, gitu kan? Sebenarnya itu udah hilang adab kita terhadap orang tua. Tapi kan kalau adab kita ke orang tua, Masya Allah, kalau salam juga pakai perasaan. Mungkin cium tangannya, kalau bisa cium keningnya orang tua itu. Ya kalau misalnya kita kan jarang orang tua boroning nyium orang tua gitu kan, salam juga jarang gitu. Mau pergi sekolah salam, pulang sekolah salam. Kita kan jarang. Bahkan mungkin terlalu banyak tuntut tadi teh ya. Lamun dibeklan sekolah, lamun dibeklan mau sekolah males ya. Teman-teman bekalnya 20.000 dikasih 15.000 nggak sekolah. Bahkan di sekolah dibeklan 50.000 ke mamahna ke sekolah, udah nyampe sekolah belok ulin beli udun nongkrong sama teman-temannya, ada kayak gitu ya, ada sebenarnya. Kemudian akhlak kita kalau terhadap guru nanti terakhir. Akhlak kita, adab kita ilal kaun. Kaun itu apa? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu apa sih selain manusia? Ada tumbuhan, ada binatang. Contoh, ada kita. Misalkan Ustaz sering lihat tukang ojek atau bapak-bapak yang kencing berdiri itu dekat pohon. Ada yang sering lihat ya? Pernah ya, contoh, ini yang laki-laki nih contoh. Jangan kalau kencing itu juga kan harusnya duduk ya, jongkok. Ini gini kalau laki-laki saya contohin. Gini, ya. Kalau kencing, kalau perempuan nggak tahu satu perempuan. Kalau laki-laki gini, ya gini, duduk, bukan duduk jongkok kayak gini, ya. Jangan berdiri, apalagi kencingnya asal-asalan. Misalkan ada lubang, kan dalam akhlak kata Rasul nggak boleh ya. Siapa tahu di lubang itu ada semut, masih mending kalau semut. Gimana kalau ada jin? Bisa jadi bengkak. Coba kalau semut, kan semut kecil. Seperti halnya kisah Nabi Sulaiman. Menurut kita air kencing itu sedikit, tapi lamun cek semut mah eta tsunami atuh. Bener kan? Semut tuh ngagurunu kayak ratusan semut. Dikencingkan sama kita lobang, atau karena aja yang kita karunya dikelelep itu ada, ya ada kita itu banyak sebenarnya. Maka Islam ini mengajarkan kita ini luar biasa, ya luar biasa, Masya Allah. Intinya kembalikan lagi yang pertama ke akidah kita. Akidah itu kembali kepada tauhid.
Ya, karena minimalnya kita minimal kalau belajar ilmu itu minimal 3. 1 tauhid, 2 tasawuf. Tasawuf itu tentang akhlak. Yang ketiganya fikih. Tahu fikih? Fikih itu ya yang berkaitan dengan tata cara sholat, puasa, tentang haid dan lain sebagainya, itu semuanya ada dalam kitab fikih. Tasawuf. Kemudian kalau mau lebih ke tentang tata bahasa Arab itu ya ilmunya nahwu sorof. Ya, seperti itu. Jadi tauhid, tasawuf, fikih, ya ilmu alat itu. Ilmu alat itu ada di Jurumiyah, di Imriti, di Nagel Maksud, ada di Alfiyah, banyak kan. Ya, itu tentang ilmu alat. Nanti ya itu ada bagian-bagiannya. Jadi kembali lagi ke pertama akidah tauhid kita, yang kedua nanti akan muncul akhlak kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu, kita buka tanya jawab dulu sebelum dilanjut. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Boleh sambil diminum, gak apa-apa. Oke, ini ada 40 menit lagi, nanti 10 menit ada sesi tanya jawab katanya. Termasuk juga salah satunya minum ya. Kalau minum bagusnya berdiri apa duduk? Duduk. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan. Kalau masuk WC, kaki kanan dulu, kaki kiri dulu. Kiri. Kalau masuk masjid, kanan. Kalau masuk rumah, kanan. Kalau dua-duanya bisa? Lancar. Itu sebenarnya Islam ini mengajarkan adab, makanya kenapa ada dalam sebuah peribahasa apa? Al-adabu fauqa ilmi. Adab itu di atas ilmu. Banyak orang yang tadi ketika udah merasa lebih pintar, apalagi misalkan terhadap guru. Misalkan gini, contoh, guru kita mungkin hanya mempelajari pendidikannya mungkin SMA atau mungkin SMP, tapi mengajarkan kita beberapa kitab kuning, beberapa kita pendidikannya S1. Jangan sampai kita merendahkan guru kita. Walau bagaimanapun beliau adalah guru kita, apalagi yang pernah memberikan dasar-dasar ilmu. Ya, dasar-dasar itu. Ustaz juga sama. Sekarang berani dakwah, manggung dari panggung ke panggung, acara nikahan, muharraman, kemarin samenan, muludan, rajaban. Kuncinya satu, doa restu dari guru. Sok naik, sok diizinan. Walaupun peribahasanya apa? Itu pesantren nila gitu. Jadi bukan masalah lama sebentarnya pesantren gitu. Ngerti gak? Tapi barokah ilmunya itu. Ada yang pesantrennya 20 tahun, 30 tahun, 3 bangkotan gitu kan, lama. Tapi gaya rumah adab. Gaya rumah adab tuh ya tidak sopan terhadap guru, merasa dirinya lebih sombong dan sebagainya, sehingga tidak barokah ilmunya, tidak dipakai di masyarakatnya, tidak mengisi pengajian, tidak pernah jadi imam, tidak pernah jadi khatib, tidak pernah mengisi tausiah. Tapi ada yang pesantrennya cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi hormat terhadap guru, barokah doa dari gurunya, sehingga apa? Ilmunya bertambah. Salah satunya kan yang terus mengocor ke alam kubur itu ilmu yang bermanfaat kan? Bermanfaat itu berarti diamalkan. Ya, kalau nggak diamalkan nggak bermanfaat. Ya, jadi yang pertama nanti kita tentang akidah dan akhlak dulu. Jadi awas, adab itu menggunakan alif ya. Kalau menggunakan ain, azab. Azab itu siksaan, banyak dalam Al-Qur'an. Nah, yang pertama kita mulai akhlak kita kepada guru kita. Yang pertama disebutkan kita terhadap guru itu yang pertama ketika berjalan nih, yang pertama tidak boleh mendahului guru kita. Itu yang pertama. Ya, ini yang udah semakin jarang ini hilang. Ya, nggak boleh mendahului jalan di depan guru kita. Ya, kalau misalkan ada nih contoh guru kita lagi jalan,
apalagi misalnya di pesantren. Ya, belinya kalau misalnya kita ada berada di belakangnya, tunggu dulu sampai guru kita misalkan mau kemana ini jangan lagi guru lagi jalan, sono boy lewat gitu. Itu nggak boleh, itu tidak akan barokah. Kalau bisa maupun misalkan kita mendahului izin dulu bungkukan, misalkan seperti ibu, bapak, Pak Ustaz, maaf ya duluan. Kita akan jarang, ya jarang. Sebenarnya adab itu cara mendapatkannya ya perlu dengan didikan, ya tidak apa ya, tidak ada dalam bukunya, ya tapi harus emang dididik gitu. Yang kedua adab kita nih, yang kedua terhadap guru kita kalau ingin barokah ilmunya, tidak boleh duduk di tempat duduk guru. Ini Pak Haryo sering Ustaz. Jadi kalau mau di pesantren, mau di sekolah, ini kan ada ketika guru nggak ada, sudah duduknya. Contoh ini misalkan meja guru maktab Ustaz. Ini ada kursi. Nah, ketika misalkan ini kosong, ini itu sakral, ya sakral. Ini nggak boleh, ya nggak boleh. Ini disebutnya juga sakral, ya. Misalkan kita lagi gak ada guru, wah hurui di kelasnya kan sering melihat ya anak-anak ini, di guru. Kalau ada guru terjal gitu, lari gitu, padahal ini udah acak-acakan meja. Itu berarti ta'lim muta'alimnya belum dipakai. Gak boleh. Ya, apalagi kalau misalkan guru, contoh karena kalau di pesantren itu ada yang menggunakan meja, ada juga yang menggunakan meja di bawah. Terkecuali ada izin. Nah, izin itu apa? Kalau misalkan contoh Ustaz misalkan pesantren misalkan contoh gini, ini Ustaz, ini di meja Ustaz di bawah, boleh duduk di sini atau di bawah kalau udah ada izin. Kalaupun misalkan nggak mau takut nggak sopan, jangan duduk di sini, di sampingnya aja bisa. Kalau misalnya kita disuruh jadi badal, misalkan Hazaril udah jadi tangan kanan kiai, kan di pesantren itu ada tangan kanan, ada tangan kiri. Jadi badal ketika Ustadz itu nggak ada yang mengganti. Nah biasanya tangan kanan, kalau tangan kanan ada, tangan kirinya ada. Tapi biasanya jarang duduk di tempat meja itu karena ada. Ya kalau anak sekolah kan, ayo naik karena meja, gitu kan, naik karena meja, baru dia acak-acak. Kalau bisa kan di sekolah juga jarang anak yang membersihkan meja, bahkan ketika guru di meja anak-anak bara bersih, di kolong kursi meja guru atau video sampah hunkul, masya Allah. Kalau kitanya punya adab bersihan. Sering Ustaz menyampaikan seperti itu, dan ternyata jarang diaplikasikan, jarang di sekolah itu. Kerasa sama Ustaz itu hampir 13 tahun lah aja, ya 13 tahun. Sekarang pun Ustaz kepala pendidikan Al-Quran KPQ, kan seperti bikin Masjid Agung ini karena Ustaz juga dari dulu berteman sama Kang Kohar, Pak Ustaz Ece, gitu ya, Kang Ustaz Heri, gitu, dan sebagainya. Allah di sini semua juga kenal, gitu ya. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh, itu sebutnya su'ul adab. Su'ul adab itu ya kurang kesopanan kita. Yang ketiga, kita ambil kesimpulannya aja. Yang ketiga, tidak boleh mendahului pembicaraan kepada guru. Aku mau nubuki ngomong gitu kan, ya nggak boleh. Misalkan gini, kalau misalkan contoh, apalagi kalau di pesantren, kalau misalkan kita udah diizinkan kalau disuruh ngomong ya ngomong gitu, kalau nggak boleh ya jangan gitu. Kalau kita kan suka istilahnya apa ya, hei nyerosot atau menghilaan di guru teh gitu, misalkan gitu, kumaha gitu kan, itu kurang sopan. Tapi kalau misalkan mau kita misalkan menanyakan sesuatu, itu izin dulu, ya izin dulu. Termasuk juga kalau misalkan kita ke rumahnya tuh, ke rumah ustadz misalkan atau ke rumah guru, itu nggak boleh selonong boy.
ya seorang boy itu nggak boleh ya, nggak boleh apa yang ketiganya mendahului pembicaraan terhadap guru terkecuali izin terlebih dahulu. Yang keempatnya, jangan terlalu banyak bertanya sesuatu hal yang membuat tidak nyaman guru. Kalau dalam bahasa Sunda nama ngaluluconkeun. Suka adanya anak yang ngaluluconkeun guru mau ngetes gitu. Mau ngetes tapi seakan menghina gitu. Ada yang seperti itu. Contoh misalkan gini. Contoh, guru teh emang banyak kekurangan. Contoh misalkan nggak tahu tentang apa ya, misalkan tentang tajwid contoh. Tapi kita pintar tajwid. Contoh, ibu tahu nggak ini hukumnya apa gitu? Ah si ibu mah nggak tahu, cina eleh cina lagi kecil. Nah itu nggak boleh seperti itu. Ya apalagi dengan niatan sengaja merendahkan atau nyepelekin, atau misalkan bertanya hal yang tidak bermanfaat. Contoh misalkan yang membuat bingung lah, yang membuat bingung teh mana ada bisa dijawab mah guru pasti dijawab, tapi jangan membuat bingung yang emang menebak-nebak misalkan. Contoh jalan ya, contoh jalan. Pak di jalan ke pelabuhan teh ka ditunya banyak. Kalau itu kunaonnya cenah lewat ka Cikidang gitu kieu, kunaonnya cenah lewat ka dieu kitu kieu, kunaonnya cenah lewat ka naik mobil kitu kieu. Tah eta teh enggak boleh. Kayak gitu kan kita ada murid yang seperti itu nya. Terkecuali kalau anak kecil sih mungkin imajinasi, tapi kalau kita yang dewasa sering mempertanyakan yang emang banyak lah sehingga menimbulkan debat tuh kalau di YouTube itu. Oh gini, oh gini. Jadi nggak boleh gitu, ya nggak boleh istilahnya membuat guru itu nggak nyaman, apalagi menanyakan hal yang nggak penting. Contoh, bapak misalkan guru atau ke ibu guru atau ke siapa aja, misalkan contoh pertanyaan yang nggak nyaman itu contohnya ya banyak lah. Kalau perempuan kan belum nikah ditanya kapan mau nikah kan gak zaman. Ya kan? Yang laki-laki ke rumah pusing, keluar sekolah, wisuda teh singkatan cenanya. Wisuda teh apa? Apa artinya wisuda? Wisuda wilujeng susah dahar, wilujeng susah damel cenanya. Kalau misalkan kitanya gak punya skill, tapi kalau punya skill insya Allah jangankan kita yang mencari, justru orang yang bakal mencari kita. Bener gak? Pengen mencari, pengen dicari. Ini perempuan pengen dicari atau mencari? Dicari ya? Dicari om. Yang perempuan solehah itu seperti ini om. Si ini dicari-cari om. Si ini cina seperti halnya dulu Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah juga walaupun misalkan seorang janda gitu ya, termasuk juga Siti Aisyah, termasuk juga Siti Fatimah. Itu kalau perempuan yang solehah itu kan dicari, jangan sampai mencari-cari, apalagi guna-guna gitunya. Berarti harga diri seorang perempuan ada nggak? Nggak ada. Perempuan itu harus jual mahal, ya harus jual mahal. Laki-laki juga harus apa? Harus bekerja keras. Jangan sampai, ini kebanyakan ya, nggak usah diceritain lah itu Mayang. Jangan sampai lulusan SMP, ini SMP nikah, janganlah itu Mayang, jangan, nggak usah diceritakan. Perempuan cari laki-laki yang udah pandai secara mental, secara akidah, secara keilmuan gitu ya. Laki-laki juga sama seperti itu. Kalau kita belum siap mental, pekerjaan belum mantap, jangan dulu pengen nikah. Terkecuali kalau emang nikah itu jalan yang terbaik menjauhkan dari perbuatan zina, itu gak apa-apa ya. Tapi jangan sampai jadi pantaskan diri untuk dicari lah, bahasanya seperti itu ya gak? Perempuan nyari laki-laki yang udah mapan atau yang emang mau berjuang dari nol?
Oh, berjuang dari nol aja susah, kasih tahu aja ribu kalau berjuang dari nol itu jangan. Ya, susah. Lebih baik cari yang memang sudah matang secara keilmuan, baik akhlaknya, tajir, tajir, mobilnya banyak, sawahnya banyak, bapaknya udah sepuh, udah kolot, ibunya lagi sakit-sakitan, siapa tahu tinggal langsung dapat warisan. Bener nggak? Ya kan, daripada nanti punya mertua dianggap kita sebagai anak yang tak dianggap, nanti kalian beban, nanti juga akan merasakan lah seperti itu. Yang kelimanya, akhlak kita, adab kita terhadap guru itu ketika kita bertamu, baik ke rumahnya ataupun misalkan ke kantor atau misalkan kemanapun, harus sabar. Ya, harus sabar, gak boleh apanya lamun aina contoh baik kita adab kita kalau ke rumah orang nih, assalamualaikum, tok 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 tok, assalamualaikum berapa kali kira-kira? 3 ya. Kalau udah 3 kali jangan didobrak, tuh keluar wae cenah ieu teh gitu kan, adabnya kan ya udahlah, berarti lain waktu kita kembali lagi gitu. Jadi jangan sampai kemana sih yo tok 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 tok, ayo udah nggak ada tok 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 lagi, tok 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 lagi gitu kan, udah emosi, nggak sabar, sekali deui ieu mah kubeureup gitu kan, beledug kayak gitu kan, jangan, berarti hilang adabnya. Intinya antara akidah, akhlak dengan ilmu itu saling berkesinambungan. Jadi yang pertama akidah dulu, iman kita. Yang kedua ilmu. Yang ketiga amal. Amal ini yaitu akhlak kita. Maka akhlak Rasul itu apa? Al-Quran. Kalau iman kita bagus, ilmu kita banyak, amal kita juga pasti bagus. Bener gak? Sok aja. Yang akhlak kita, ada orang yang adabnya gak sopan, ya karena ilmunya belum dapat dia, ya nggak tahu. Kalau tahu mah ya nggak mungkin seperti itu. Tapi yang paling sulit itu adalah emang mengamalkan. Itu yang paling sulit itu, mengamalkan. Jadi yang pertama iman atau akidah kita, yang kedua ilmu kita. Jangan pernah bosan untuk terus belajar. Kenapa dalam hadis Nabi itu utlubil ilma minal mahdi ilal mahdi. Dari mulai kita berojo sampai kita meninggal ya wajib. Berarti kalau usia kita udah 20, 30, 40, 50 masih wajib gak belajar? Wajib. Sampai meninggal. Maka Allah memberikan ilmu kita ini apa? Illa qalila, sedikitnya. Pahril mah jago bahasa Arab, gak mungkin juga. Misalkan ayeuna jago di matematika, pasti ada kekurangan. Oh ini mah jago na matematika, kan bahasa Inggris mah kan tilu we beunteuna teh, gitunya matematika. Aya seseorang yang jago baca Qur'annya, tapi pelajaran misalkan umumnya nggak bisa. Jadi sedikit ewang, semua punya kelebihan dan kekurangan, tapi wajib kita syukuri. Maka ketika kita mencari ilmu, jangan lupa terus menulis. Gak usah tuh buku-buku kayak gini tuh, kalau kemana-mana pasti dibawa. Ini kecil sebenarnya gitu, tapi ketika emang perlu untuk dicatat, ya dicatat gitu. Ya, jadi nggak harus istilahnya kalau bisa nyatet. Kalau menjadi suatu hasil karya juga bagus. Misalkan kita sering galau atau misalkan sering memotivasi orang, bikinkan suatu buku, kumpulkan ini hasil karya kita. Ya seperti itu, belajar. Jadi yang paling penting itu ya seperti itu. Ya, terus nah ini yang terakhir. Berapa menit lagi Kang Wildan? 15, masih ada waktu. Yang pertama etika ketika menuntut ilmu. Nih, sekarang mengenai ketika menuntut ilmunya. Tadi ada kita terhadap guru. Yang selanjutnya ada kita ketika menuntut ilmu nih, kita sebagai pelajar. Yang pertama, niatkan sungguh-sungguh dalam belajar.
jadi yang pertama itu niat. Niat itu apa sih? Ada yang tahu niat itu apa? Qasdu sayyid muqtaronan bifi'lihi. Jadi niat itu jangan hanya sekedar niat, tapi harus dibarengi dengan pekerjaannya. Contoh kalau kita niat sholat, Allah usolli fardhu subhi rakaataini, misalkan kita mustaqbil kiblat adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, jeung sholatna teh. Ya sholatna gitunya lamun teu sholat niatnya ugo usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil kiblati adaan imam lillahi ta'ala, langsung balik deui. Jadi itu sholatna. Contoh mau sedekah, saya mau sedekah, udah bawa niat uang 100.000 di hari Jumat. Niat saya mau sedekah, di rumah udah niat, udah ke masjid, ada koropak, tapi tidak dimasukin uangnya, jadi itu sedekahnya. Jadi enggak kan? Dapat niatnya aja, cuma ada niat udah ibadah gitu kan. Contoh puasa misalkan nawaitu shauma ghadin, kita akan niat puasa. Malamnya niat, tapi besoknya kita minum makan. Jadi enggak puasanya. Enggak, tapi niat itu harus dibarengi dengan pekerjaannya. Tapi dalam sebuah mahfudzat, satu bagi seorang thalib itu apa? Pelajar, santri harus memiliki niat yang sungguh-sungguh dalam belajar. Kan thalib, nih ada thalib. Thalib pernah dengar kata thalib? Thalib kalau perempuan thalibah. Ada kata thalib, ada thalibah tilmid. Nah, di sini ada kita thalib itu dari kata tolaba. Tolaba itu artinya apa? Mencari atau meminta. Ini ada to, lam, ba. Ini kita kupas dulu sedikit. Yang disebut dengan santri itu sebutnya thalib. Ya, mau santri, kalau perempuan santriwati ada tilmid, thalib, tapi lebih ke arah thalib. Thalib itu dari kata tolaba yatlubu, makanya ada tolabul ilmi kan. Nah, thalib itu to-nya itu yang pertama tordul jahli. Artinya itu tordul jahli. Jadi tordul jahli itu artinya membuang kebodohan. Nah, ini to-nya sini aja. Tordul jahli. Gitu. Jadi tujuan kita pesantren, belajar, sekolah, niatkan satu tordul jahli, untuk membuang miceun naon kebodohan. Jadi semua kita dilahirkan ini pandai sebenarnya, pandai, tapi mau nggak belajar di sini. Jadi cirinya orang yang udah hilang kebodohan itu ya punya ilmu. Maka disebutnya jahlun, kalau bahasa lebih kasarnya mungkin lebih ke arah bahlul. Kalau jahlun itu ya bodoh. Ini yang pertama. Jadi untuk membuang kebodohan. Yang kedua, ini harus dipahami. Yang kedua, lamnya itu layyinul qalbi. Nah, ini. Layin apa layin? Ada tidak ilmu tajwid layin, lin. Lelesnya. Leles panjang cenah. Nah, leles panjang teh. Lain madlin leles panjang. Layyinul qalbi. Hasil daripada pendidikan kita, sekolah kita, pesantren kita udah punya ilmu, mampu gak meluluhkan hati kita? Meluluhkan, ngaleuleskeun. Jadi entong hoyo we egois, keras kepala, keras hati, tapi harus lulus. Contohnya apa lulus hati itu? Ya nurut, sopan, punya adab, punya kebiasaan baik. Tapi kalau orang yang hati belum punya ilmu, hatena heras. Contohnya kumaha? Lamun ayeuna cuma di sini yang di sekolahnya sering disuruh sama guru siapa? Ada. Teteh
beliin ya, ini saya sering nyuruh sih. Sering nyuruh. Ini Fahri apalagi. Tadi ya beliin cilok, beliin. Tapi Ustaz suka ngasih kuliah nggak? Suka, gitu. Jadi harus mampu melembutkan hati kita, ya, melembutkan hati kita. Jadi lamun ayeuna aya budak hese di bejaanana ku guru, taeta teh heuras hatena teh. Nya aya teh kitu di sakolaan. Di bejaan tong tawuran sia, tong tawuran. Dur kalahkah tawuran. Jangan kabur. Dur kalah kabur. Aya kitu teh terus tong sare wae di kelas teh. Dur kalahkah sare wae. Cuma di sini suka tidur di kelas ada. Tapi Ustaz juga dulu sering sih tidur di kelas. Ya, jadi ya gak apa-apa kalau nggak ada guru, manfaatkan buat tidur. Ya orang Ustaz sering ngasih tahu gitu ya. Jadi kalau tidur, kalau ada guru lagi belajar, jangan tidur. Tapi kalau guru lagi nggak ada, misalkan nggak masuk atau misalkan istirahat, mau tidur ya tidur, istirahat, gak apa-apa. Memanfaatkan waktu daripada ayeuna melakukan hal yang gak penting. Yang paling penting sebenarnya yang paling rusak itu HP. HP kalau di pondok kan Ustaz dari dulu gak pernah pegang HP. Ya selama 6 tahun gak pernah pegang HP. Bobogohan suka, bobogohan ngirim suratnya kok gini nih. Ngasih surat gini ke asrama putri, diterimanya bukan sama orangnya, dari tangan ke tangan, nyampainya ke pembimbing, ke mudabir. Dipanggil, dibotak, gitu ya. Gak nyampe suratnya mah gak tahu, gak dibaca. Ya kita dipajang, digundulin, ya kena hukuman, udah kayak gitu. Jadi gak bisa dulu, gak, apalagi WA juga dulu belum ada lah. Ya, saya juga dulu masuk di asrama 2006, ya 2006 keluar 2010, ya. Jadi 2011 baru pegang HP. 2011 itu. Yang pertama HP juga punya itu bukan HP Android atau apa ya, Nexian dulu itu yang pertama punya HP seperti itu. Ya, jadi yang ketiganya baknya nih, kita minimal yang baknya itu sini aja di bawah, birrul walidain. Nah ini itu yang paling penting. Salah satu kita berhasil sekolah, mampu gak kita berbakti kepada orang tua, membalas jasa orang tua, bisa enggak? Dari kecil orang tua kita, perjuangan orang tua itu luar biasa. Dari mulai, apalagi ibu, dari mulai hamil 9 bulan, perjuangan melahirkan, di rumah sakit ada yang di bidan, tengkorak gitu, ayo semangat gitu kan. Bapaknya mah senyum aja gitu kan. Dia nggak tahu gitu kan, ya semangat. Yang diperjuangkan apa? Antara hidup dan mati. Torojo, nangis, semua juga nangis di sini. Nangis, semua yang lahir juga di sini adalah pejuang awalnya, sama calon pemimpin semua juga. Makanya mudah-mudahan di antara kalian ada yang jadi pemimpin yang luar biasa, yang jadi pejabat, yang istilahnya menjadi punya jiwa kepemimpinan, walaupun tidak jadi pejabat, pemimpin misalkan wali kota, bupati, dewan, pemimpin misalkan di perusahaan, minimal mampu memimpin keluarga, minimal mampu memimpin diri sendiri aja dulu. Ya, dimulainya dari diri sendiri dulu. Gak usah aneh-aneh. Oh, saya akan menguasai dunia, akan keliling dunia. Saya cita-cita ingin akan jadi presiden, jadi menteri, jadi wali kota, jadi camat, lurah. Terlalu tinggi. Ya, ternyata ternyata keliling dunia jadi pemimpin dunia gak bisa jadi presiden Indonesia aja. Ternyata liur ngurus rakyat. Jadi wali kota aja, cek wali kota. Wah, liur sama wali kota oke. Jadi camat atau suka nggak terlalu liur gitu kan. Jadi lurah, jadi RW liur, jadi RT liur. Mimpin keluarga liur. Ya minimal mimpin diri sendiri aja. Ya, maksudnya ketika kita udah bisa memimpin diri sendiri, keluarga nanti akan belajar ke sana. Jadi semua juga dari diri sendiri aja. Mimpi juga dari diri sendiri dulu. Ya, jadi istilahnya mimpi juga ibda binafsika lah, dimulai dari diri kita. Mau mimpi mau apapun itu
Jadi yang ketiganya, kalau kita sukses dalam belajar, mampu nggak kalian berbuat baik kepada orang tua? Gitu aja. Dipasantrenkeun, pulang ke rumah kita hukumahan nggak mau. Kita suruh sasapu, malas, katanya santriwati, gitu kan? Ini yang laki-laki suruh nganterin, nggak mau nganterin orang tuanya, atau mungkin banyak lah yang terlalu. Intinya kepada orang tua, yang pertama jangan banyak menuntut, yang kedua jangan apa? Jangan menyakiti hati kedua orang tua. Ada hati kamu gom ya guys. Yang penting jangan menyakiti hati dua orang yang doanya itu pasti akan terkabul. Satu, doa guru kalian. Yang kedua, doa orang tua kalian. Ke guru tuh minta, Bu, Pak, doain ya, mudah-mudahan nanti saya jadi orang yang soleh, bisa ngamalin ilmunya. Doain, walaupun selama ini mungkin nakal, selama ini istilahnya tidak pernah ranking, tidak pernah berprestasi, tapi doain aja Bu, doain aja Pak, mudah-mudahan suatu saat jadi orang besar. Gitu aja. Tapi kan orang pintar mah jarangnya begitunya. Gak usah pintar sebenarnya. Jadi orang yang punya adab aja minta gurunya, karena ya kepintaran itu ya cuma ya bonus aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita minta doa, yang kedua doa orang tua, apalagi doa ibu. Jangan sampai kalau misalkan apalagi perempuan, ya perempuan ke bapak ke ibu itu harus taat. Ya jangan sampai taat kene kakak bogoh daripada ke orang tua. Ada yang misalnya saking bucinnya udah lama pacaran sama pacarnya, sama cowoknya, gak mau terpisahkan. Dilarang sama ayah ibunya, cinta terlarang lah bahasanya. Jadi nikah lari. Nikah lari kemana? Nikah lari teh. Memilih laki-lakinya itu udah dosa besar. Ya, udah dosa besar. Jangankan dibandingkan seperti itu, dibandingkan kita yang namanya, kalaupun misalkan presiden aja ada di sini, orang tua ada di sini, yang harus kita turuti tetap orang tua kita. Tapi beda, ada yang lebih tinggi daripada orang tua kita, Allah. Sama hal seperti kisah Nabi Ibrahim sama putranya Nabi Ismail. Walaupun orang tua cinta terhadap anaknya, tapi taatnya orang tua, akidah tauhidnya kuat kepada Allah, anak, istri tidak ada apa-apanya. Yang paling penting adalah perintah Allah. Itu sebenarnya ujiannya. Ya, jadi yang pertama, niatkan sungguh-sungguh. Satu, melembutkan hati, membuang kebodohan. Yang tiga, untuk mampu kita berbakti kepada orang tua, terutama niatkan sebagai kewajiban suatu ibadah. Kan tolab ilmu itu wajib ya? Wajib kan? Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi tolab ilmu itu wajib, yang seperti itu. Yang kedua, etika nuntut ilmu itu yang pertama, kita harus cerdas dalam memilih satu guru. Itu harus cerdas guru. Yang kedua ilmu. Yang ketiga teman. Harus cerdas. Ya, contoh, kalian ketika SMP milih sekolah enggak? Milih ya, pengen ke anu. Sama seperti hanya nanti kalian misalkan pengen pesantren ke anu, pengen kuliah ke anu. Siapa tahu nanti ya gurunya juga kita harus pilih jelas yang guru-guru yang benar, bertakwa, yang punya adab, yang punya etika, yang kalau bisa kalau di pesantren itu yang lebih sepuh daripada kita. Itu guru. Makanya kalau misalkan jadi nggak harus lihat ilmunya, tapi yang lebih sepuh. Kalau misalkan walaupun misalkan guru kita di pesantren itu ya lulusan SMP misalkan, tapi kitabnya semua kitab berapa lemari dikuasai, itu luar biasa ilmunya. Terus kemudian ilmu yang harus dipilih kita ilmu apa aja ya. Kalau misalkan kalian punya kesenangan, pasti ada pelajaran yang paling disukai, ada yang tidak
disukai? Pasti ada, ya. Misalkan sukanya bahasa Inggris, gak suka matematika, gak suka IPA, gak suka bahasa Arab, gitu. Pokoknya yang hitung-hitungan gak bisa, bukan nama gak suka, gitunya. Udah emang gak suka terhadap pelajarannya, gak suka ke guruna, deh. Ada gitunya. Itu yang paling bahaya, ya. Walaupun misalkan kita gak suka pelajarannya, jangan kita tidak suka terhadap gurunya, ya. Tapi biasanya pelajaran itu tergantung juga kepada gurunya, betul kan? Ya, adik guruna, ya. Yang paling penting guru juga bukan Tuhan, bukan berarti orang yang bisa mengikop, memberikan sanksi terhadap siswanya dan sebagainya. Itu bukan hak seorang guru sebenarnya. Tugas guru itu adalah mengayomi, mendidik, mengajarkan, membimbing. Itu aja. Jadi jangan bukan hanya sekedar mengajar unggul, ngerti gak? Jadi udah ngajar, anak-anak tulis ini ya, ngerti gak? Gak ngerti, ntar ya minggu depan kita lanjutkan. Udah aja, gak dibimbing lagi. Udah gitu ya. Gitu. Tapi kan Ustaz sering naik ke Hazaril, karena Ustaz ngajar bahasa Arab. Yang gak paham tanyain, datang Ustaz. Bahkan setiap hari Kamis itu ada percakapan ya, percakapan umum bahasa Inggris, bahasa Arab. Kita ngasih kosakata, kita ngasih percakapan gitu ya. Praktek yang paling penting kata Ustaz teh, ilmu itu adalah praktek. Sekali lagi ilmu itu adalah praktek, itu aja. Ya kalau misalkan kita hanya sekedar teori ya susah. Terus yang ketiga, etika menuntut ilmu itu harus tabah dan sabar. Ya, maka ada dalam sebuah keterangan salah satunya ada tulaz zaman. Tulaz zaman itu waktunya panjang. TK 1 tahun, 2 tahun, bahkan ya SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Siti misalkan masuk ke guru eta mah gitu kan. Pelajaran si guru eta enggak akan pernah masuk ilmunya ke kalian. Contoh misalkan Ustaz ngajar matematika, dan teresep pasti ibu eta. Insyaallah pelajarannya kamu teresep eta enggak akan masuk. Tidak akan pernah masuk sampai kapanpun. Hormati ulama, ya ulama yang memiliki ilmu, ya baik di bidang apapun, ya gitu ya. Jadi ulamanya kita hormati, guru kita hormati, siapapun. Misalkan kita di kampung ada ustaz, ada mualim, itu hormati semuanya. Terus yang kelimanya, sungguh-sungguh, tekun, istiqomah, istilahnya yang kelimanya istiqomah. Ya, continue. Ya. Continue apa? Continue kan? Istiqomah. Istiqomah itu bukan hanya dalam belajar. Makanya dalam doa kita kan sering mungkin yang hafal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Istiqomah itu satu dalam agama, yang kedua dalam taat. Itu kan? Dalam agama, dalam taat gitu. Ya jadi termasuk juga dalam belajar. Ya, dalam belajar ini. Intinya istiqomah. Yang terakhir sebagai kesimpulan, karena waktunya sudah selesai ya. Nah, karena waktunya baterainya low. Karena yang terakhir, apa sih yang membuat kita tidak barokah atau sering lupa gitu kalau kita belajar? Ada dalam satu maqadat at-ta'allumu bis-sigari kan-naksi al-hajar wa ta'allumu bil kibari kan-naksi al-mat. Pernah dengar gak? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Tapi belajar di waktu dewasa, di waktu tua itu bagai mengukir di atas air. Beda kan? Ngukir enaknya di atas batu, di atas air. Kalau di atas batu kan bisa jadi apa gitu ya. Nah makanya ketika kita usia SMP, SMA masih dalam jangka waktu yang emang cerdas-cerdasnya kita buat menghafal, buat belajar. Kemudian yang paling hikmah dari Imam Syafi'i itu ada dari muridnya laporannya seperti ini. Sakautu ila waqi'in su'ahibdi fa'arsadani ila tarkil ma'as. Jadi ada salah satu seorang murid Imam Syafi'i bertanya ke gurunya, kunaonnya saya
fa'arsadani ila tarkil ma'as. Kuncinya satu. Maka beliau menunjukkan naon tinggalkan maksiat. Gitu aja. Tinggalkan maksiat. Contoh, kalau kita hafal Quran, kalau kita buat dosa, kira-kira hafalnya hilang nggak? Hilang. Hari ini kita udah pinter, besoknya kita melawan terhadap guru, nyepelekeun atau menghina, akan hilang ilmu. Banyak kemaksiatan itu, baik terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap Allah. Terutama kita belajar agama tapi nggak pernah sholat, itu akan lupa. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita contoh lah, kita punya ilmu, contoh, kalau nggak diamalkan itu contoh, kita akan hilang, lupa. Contoh seperti halnya apa ya, pisau. Tahu pisau? Pisau dari apa? Dari besi. Kalau nggak pernah dipakai pisau ini, kalau nggak pakai minyak, nggak pakai, karena Ustaz sering tukang nyembeli ya, nah gitu, itu akan berkarat. Tahu karat? Tai hiangan. Terkecuali besi kayak gini, tak ada mau tai hiangan, gitu ya. Jadi seiringnya waktu, kalau misalkan kita tidak diamalkan, apalagi maksiat, ya pasti intinya maksiat itu apa aja banyak lah, kalian pasti udah paham. Pacaran, berzudi, durhaka terhadap kedua orang tua, gak pernah sholat, gak pernah ngaji, terhadap guru gak pernah hormat, dan lain sebagainya. Nah, itu harus dijauhi. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan karena materinya udah selesai. Kalau nggak salah masih waktunya antara sajam dan jam setengahan. Jadi barangkali ada yang mau ditanyakan, bebas pertanyaannya. Yang paling mau curhat juga sok aja. Boleh ya, silakan, ada waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Boleh mau bertanya tentang apa aja. Tafadhol. Sok. Oke, jangan malu kata iya, boleh. Kang Wildan boleh di. Siapa ada yang mau bertanya? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nursada dari SMK Kesehatan Tunas Madani. Izin bertanya, Ustadz, saya kan punya teman suka main ke rumah, tapi tidak pernah berpamitan sama tuan rumahnya atau sama mama. Gimana sih cara memberitahu dia kalau itu adalah tidak ada? Terima kasih. Boleh yang lain dulu, ditampung dulu. Ayo yang lain, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Lailatul Rahma dari Sekolah SMK Islam Pemuji. Izin bertanya Ustaz, sebelumnya gimana misalkan kalau kita menyakiti hati, gak sengaja menyakiti hati guru, gimana sih cara mengatasinya dengan cara meminta maaf supaya benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Mutiara dari SMA Islam Nurul Karomah.
Ustadz, kalau misalnya kita jawab pertanyaan orang tua dengan konyol, tapi dengan niat bercanda, apakah itu termasuk dosa atau tidak? Terima kasih. Ada lagi enggak dari laki-lakinya? Udah kan? Ariel. Iya, bagus. Lagi? Enggak ada. Boleh kalau Oke ya, izin menjawab. Yang pertama tadi dari sama ya kalau nggak salah. Untuk izin ada teman ya suka ke rumah tapi nggak izin gitu maksudnya. Cara ngasih tahunya. Yang pertama mungkin kalau misalkan kita ada temannya misalkan mau ke rumah gitu, tanya dulu udah izin belum sama orang tua. Itu ya cara mengasih tahunya. Gimana? Oh kalau pamit enggak? Yang rumah yang dikunjungi bukan? Atau yang ke orang tuanya? Atau rumah yang dikunjungi? Misalkan Ustadz main ke rumah teteh kedinya, tapi Ustadz pulang nggak izin gitu, nggak pamit gitu maksudnya. Oh iya. Mungkin kalau misalnya ada orang yang seperti itu, ini pertama mungkin ini dulu kasih tahu dulu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke rumah teman, diusahakan kalau perempuan izin dulu. Yang pertama itu, yang kedua tadi kalau misalkan ada kita habis bertamu ke rumah teman, datang terlihat wajahnya, pulang juga harus terlihat pundaknya. Maksudnya adalah kita harus izin ya, kalaupun misalkan karena kan kita suka malu ya, atau misalkan lagi ada bertamu, nggak pamit pulang aja gitu. Maksudnya kayak gitu kan ya. Jadi cara ngasih tahunya mungkin kasih tahu aja. Ya, jadi kalau misalkan kita bertamu itu harus ada sopan santunnya. Salah satunya adalah yang pertama tadi saya datang terlihat wajahnya, ucapkan salam, ketika pulang pun juga kita pamit. Sama bukan hanya di rumah aja. Kalaupun misalkan kita ke undangan juga kemana-mana, diusahakan ketika kita datang mau pulang pamit. Karena itu ya sopan santunnya seperti itu. Jangan sampai udah ini tadi langsung aja pulang, enggak. Ya tapi apalagi kalau misalnya ada orang tuanya, misalnya ada orang tua kita pamit dulu, misalkan ibu bapak izin ya mau pulang, ucapkan terima kasih juga seperti itu. Istilahnya kalau misalnya kita habis main. Jadi kalau kita bertamu terhadap orang lain, usahakan pakai adat kita lah, baik secara lisan ataupun secara perilaku. Yang jangan sampai, apalagi di rumah orang, jangan sampai menganggap kayak di rumah sendiri gitu. Yang menganggap di rumah sendiri apa di kamar sendiri lah. Beda kan kalau di kamar sendiri bebasnya mau cucu luwungan, mau karaokean, tapi kan di rumah orang lain mungkin terkecuali temennya juga mungkin ya hobinya sama, atau misalkan kalau mau kecuali ada acara-acara misalkan karaoke bareng atau apa gitu. Tapi kalau misalkan mungkin hanya sekedar bertamu juga ya utamakan kita bisa menghormati tuan rumah, ya menghormati istilahnya yang punya rumah lah, seperti itu. Itu ya kayak gitu ya diusahakan. Terus yang keduanya, tidak sengaja menyakiti hati guru, terus kemudian bagaimana cara meminta maaf dengan baik. Sebenarnya minta maaf itu bukan suatu hal yang merendahkan, diri kita, bukan hanya ke guru atau ke teman juga sama. Kalau kita merasa punya salah, ya mungkin bisa dengan perbuatan kita, baik secara lisan langsung kita datang ke gurunya. Misalkan
kalau ke guru kita salam atau peluk lah gitu. Ibu maaf ya kalau selama ini pernah nyakitin atau misalkan pernah ngejelekin, pernah menghina apalagi ke teman. Karena yang paling sulit itu emang meminta maaf kepada orang. Kitanya yang pertama mungkin ada rasa canggung, yang kedua malu kalau minta maaf duluan teh gitu ya. Tapi yang paling bagus itu ya minta maaf duluan lah gitu. Jadi kita kalau perempuan ke perempuan ya baik secara lisan, kalau enggak juga mungkin kita sekali-kali misalkan ngasih sesuatu aja kepada guru. Biasanya Ustaz juga sama seperti itu. Kalau misalkan entah kenapa gitu, pas terakhir Ustaz juga kemarin baru mau keluar, pernah sebenarnya seorang guru juga merasa sakit hati gitu, sakit hati asa gimana gitu. Tapi kan ternyata ada murid yang bawa hadiah gitu. Ustaz minta maaf ya kalau selama ini kita pernah berkata salah, pernah nyakitin atau misalkan pernah apa gitu. Jadi kita langsung aja secara lisan. Kalau misalkan itu yang secara lisan juga kita mendatangi minta maaf juga itu udah gentle, udah bagus. Ya seperti daripada kita merasa istilahnya punya dosa tapi gak pernah minta maaf, merasa udah biarin lah gitu. Berarti kitanya juga itu ada. Yang ketiga, menjawab ortu dengan mungkin seperti bercanda ya, atau dengan hal-hal yang konyol gitu. Ini kembali lagi kepada karakter orang tua ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya beki banyol ya yang jadi masalah gitu dengan konyolan kita atau dengan candaan kita gitu. Tapi kalau orang tua kita orangnya tegas, serius gitu kan, atau misalkan ya tegas serius misalkan, ya mungkin alangkah baiknya juga mungkin kalau sekedar dalam candaan mungkin yang batas wajar, ini yang nggak jadi apa-apanya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah terlalu berlebihan gitu, karena biasanya jangankan ke orang tua, bercanda berlebihan terhadap orang teman juga biasanya lebih ke arah merendahkan. Paham nggak? Canda-canda ke depan ke ujung-ujungnya mah satu merendahkan, yang kedua menghina. Biasanya seperti itu. Tapi kembali lagi kalau Ustaz pernah lihat tuh di video kalau nggak salah di Facebook ada yang temannya geningan lagi mau minum, geningannya sama temannya digituin kan. Itu kan mungkin sebatas teman bercanda gitu kan. Akhirnya dia gak terima kan, gitu. Dia akhirnya diambil dia gitu gak terima. Tapi kan dia ternyata langsung pergi. Ya mungkin banyak orang yang mau mencubit tapi tidak mau dicubit. Paham nggak? Mau mencubit tapi tidak mau dicubit. Kalau kitanya sikapnya yang bijaksana gitu. Jadi kalau misalkan kita ada teman, oh ini mah harus hafal masing-masing teman, ini mah suka banyak, ini mah orangnya serius wae, oh ini mah bisa diajak heureuy, oh ini mah itu pasti semua juga punya pandangan masing-masing ya. Punyalah teman, oh ini mah udah ngobrol teh, sini mah enak kan best friend teh sini sini deh. Kenapa dia itu emang karena ya seperti itu cara memilih teman, gak mungkin semuanya satu frekuensi. Gitu aja. Satu frekuensi itu ya sepemahaman, mengerti lah. Yang curhat juga di sini mungkin paling ada temannya 1 orang 2 orang kan, gak mungkin banyak-banyak. Yang paling ada teman buat curhat. Nah, mungkin seperti itu ya, gak terlalu banyak. Ada lagi? Ada lagi enggak? Ya. Kang Wildan jam berapa sekarang? Jam 11? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, karena Ustaz lagi acara saman di rumah teh ini teh kemarin teh kalau ditelepon. Jadi cuman karena kalau untuk berbagi Ustaz bisa gitu ya. Jadi berbagi waktu, berbagi pengalaman, apalagi yang namanya tentang kepemimpinan. Ya, pelajarin aja banyak di YouTube, di Google tentang jiwa-jiwa kepemimpinan.
Kalau kita punya jiwa-jiwa kepemimpinan itu diawalinya tadi itu, ya. Satu, iman kita harus bagus, tauhid kita harus kuat, akidah kita harus kuat. Yang keduanya, ilmu kita bekali dengan pengalaman, dengan membaca, dengan terus belajar, sehingga yang ketiganya terjadi akhlak. Amal kita akan baik insya Allah, ya. Harus bisa menjadi contoh lah, intinya seperti itu. Menjadi contoh, mengayomi, jangan hanya mampu berbicara tapi tidak bisa bekerja. Talk less, do more. Cara gedengannya bagus mah, talk less, do more. Sedikit berbicara, banyak bekerja. Yang paling penting adalah menjadi contoh. Jangan otoriter, gawean itu yuk atau tunjuk kita kemudian ada ya yang katanya gitu. Ya itu kan kembali ke wataknya masing-masing, ya, punya karakter. Mudah-mudahan di sini semuanya yang punya cita-cita segera dimudahkan oleh Allah, terutama mungkin kalian yang masih sekolah juga istiqomah itu yang paling penting, ya, istiqomah. Jadi orang yang punya skill, jadi orang yang hebat, jadi orang-orang yang luar biasa yang mampu menghasilkan karya, menghasilkan minimalnya apa? Menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu apa ya? Itu pedoman Ustaz seperti itu, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Intinya seperti itu. Jangan memberi madarat kepada orang lain. Kita jadi orang baik, masih banyak orang yang dengki, yang nggak suka, apalagi kita menjadi orang yang jahat, gitu aja, ya. Cuman sedikit banyaknya yang kita lakukan kebaikan itu akan kembali kepada kita, kejahatan, keburukan yang kita perbuat juga akan kembali lagi kepada kita, ya itu. Jadi selain tadi ilmu, iman dan amal, yang harus dijaga adalah hati kita, qalbun salim, hati kita yang tenang ketika banyak cobaan, pikiran kita yang salim, aklun salim, pikiran kita yang semakin dewasa, semakin bisa membedakan mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang gak baik, harus bisa dipikir, diolah. Mau ngomong, pikir dulu, karena lisan juga harus salim. Jangan sampai lisan kita keluar menyakiti orang lain, menjelekkan orang lain, menggibahkan orang lain. Kemudian badan kita juga harus sehat. Jismun salim, badan kita sehat, bisa belajar, bisa olahraga, gitu ya tuh Kang Wildan. Bisa juga sampai sekarang masih sering main bola, apa ada ya? Bisa mau tuh. Ya jadi sering, hobi Ustaz juga main bola, main futsal, badminton, ya. Jadi badan sehat. Ya jadi badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, insya Allah hidup kalian akan sukses, bahagia dunia dan akhirat. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.